Di hutan lebat sang dewi kekal menjaga. Berbekal busur emas, sasar tepat tiada celah. Bulan perak pelindung dalam gulita, membawa damai alam nan lestari. Artemis anak Zeus dan Leto merupakan saudara kembar Apollo. Pada waktu ibunya yaitu Titan Leto mau melahirkan, Leto dikutuk oleh Dewi Hera yang murka karena cemburu. Leto dikutuk tidak bisa melahirkan di daratan. Hera membuat semua tanah menjauhi Leto. Semua kota takut memberi bantuan pada Leto karena Hera telah memberi peringatan keras untuk tidak membantu Leto. Hera melarang Leto melahirkan di semua daratan yang terkena sinar matahari. Leto terpaksa melakukan perjalanan jauh melintasi Laut Aegea mencari tempat untuk melahirkan. Karena iba, Zeus meminta Poseidon untuk memunculkan daratan baru dari laut, daratan yang tidak terhubung dengan daratan lain. Daratan atau pulau terapung itu bernama Ortygia. Ada juga yang menyebut pulau baru itu Pulau Delos. Kemudian Zeus memerintahkan Boreas, dewa angin utara, untuk membawa Leto ke pulau terapung itu untuk melahirkan. Akhirnya Leto dibantu Dewi Persalinan Eileithyia yang dipanggil dari Gunung Olympus. Persalinan sulit selama 9 hari akhirnya melahirkan Artemis. Sebelumnya, Dewi Eileithyia pun diculik Hera supaya tidak bisa membantu Leto melahirkan. Para dewa lain kemudian menawarkan Hera kalung sehingga Eileithyia pun dibebaskan. Artemis yang baru lahir kemudian membantu ibunya melahirkan Apollo, saudara kembarnya, beberapa hari kemudian. Artemis adalah dewi hewan liar, alam liar, dan kelahiran. Artemis juga adalah dewi perburuan. Artemis sering berburu bersama Apollo atau para gadis dan nimfa hutan. Artemis dan para gadis pengikutnya adalah para perawan. Kadang-kadang Leto juga ikut berburu bersama Artemis. Ketika berburu, Artemis membawa busur perak buatan para Kiklops dan tangkai panah terbuat dari emas. Artemis adalah pelindung hewan muda. Artemis akan membunuh siapapun yang berani membunuh hewan yang sedang mengandung ataupun hewan yang masih kanak-kanak. Pada suatu ketika, Artemis menemukan segerombolan rusa di perbukitan Parasia. Ada 5 ekor rusa yang besar, lebih besar dari banteng dan bertanduk emas. Artemis berhasil menangkap 4 ekor rusa besar itu dan digunakan untuk menarik kereta perangnya. Konon untuk mendapatkan rusa itu, Artemis dibantu oleh Tayget, salah satu nimfa Pleiades anak Titan Atlas. Rusa besar kelima kabur ke bukit Kerinitia. Rusa ini mampu berlari lebih cepat dari anak panah dan dikeramatkan bagi Artemis. Konon rusa kelima tersebut suatu hari berhasil ditangkap Herakles atau Hercules. Herakles kemudian memohon ampun pada Artemis dan berjanji akan mengembalikan rusa tersebut setelah membawanya pada Raja Eurystheus. Artemis memaafkan Herakles, namun kemudian mengirim penyakit pada Raja Eurystheus. Artemis pelindung semua hewan liar di hutan. Namun rusa, beruang, anjing, dan babi hutan adalah kesukaannya. Artemis Dewi Perawan sangat melindungi keperawanannya. Ketika seseorang bernama Actaeon secara tidak sengaja melihatnya sedang mandi, Artemis mengubahnya menjadi rusa. Actaeon kemudian mati dikoyak-koyak oleh anjingnya sendiri. Panah Artemis sungguh berbahaya, sama dengan panah Apollo. Panah mereka bisa sangat mematikan, apalagi keduanya sangat mahir menggunakan panah. Niobe, putri Raja Tantalos, istri Amphion penguasa Tebes, memiliki 7 pasang putra-putri yang disebut Neobit. Para Neobit tumbuh menjadi para pemuda tampan dan gadis cantik. Niobe menjadi sombong, mendatangi kuil Leto dan menyatakan ia lebih hebat dari Leto karena melahirkan lebih banyak anak daripada Leto. Niobe memerintahkan rakyat Tebes untuk berhenti menyembah Leto. Menurut Niobe,
ia lebih pantas disembah daripada Leto. Leto yang mendengar kesombongan Niobe lalu memerintahkan Apollo dan Artemis untuk menghukum Niobe. Apollo memanah satu persatu putra Niobe yang sedang berlatih olahraga. Amphion, sang ayah, tak kuasa melihat putra-putranya mati. Ia pun bunuh diri. Niobe, walaupun terguncang jiwanya, tetap tidak mau minta ampun pada Leto. Bahkan mengatakan putri-putrinya masih lebih banyak dari Leto. Kemudian, Artemis memanah semua anak perempuan Niobe yang sedang berduka saat itu. Niobe yang berduka kemudian berubah menjadi batu, dan kemudian angin puyuh membawanya di puncak gunung. Di dalam kisah perang Troya, Artemis pernah menghukum Raja Sparta Agamemnon karena sang raja membunuh rusa suci dan menyombongkan diri sebagai pemburu terhebat. Artemis menghentikan angin sehingga kapal-kapal Yunani tidak bisa melaju menuju Troya. Satu-satunya cara untuk menenteramkan Artemis adalah dengan mengorbankan Ifigenia, anak Agamemnon. Kisah ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Ifigenia kemudian dengan sukarela melangkah ke meja pengorbanan. Namun kemudian tiba-tiba Artemis datang dan membawa Ifigenia pergi dan menggantinya dengan seekor rusa. Angin pun kemudian berhembus, kapal-kapal Yunani lalu berlayar ke Troya. Pengorbanan Ifigenia ini kemudian menimbulkan dendam pada istri Agamemnon, Clytemnestra. Ketika perang Troya berakhir, Clytemnestra membunuh Agamemnon. Ketika Artemis masih kecil, dalam pangkuan Zeus mengatakan bahwa ia akan tetap perawan dan tidak akan menikah. Kemudian ia mengatakan keinginan yang lain adalah memiliki puluhan pengikut, yaitu para nimfa dan okeanid, untuk mengikutinya berburu dan menjaga peralatan berburunya ketika ia beristirahat. Okeanid adalah anak-anak perempuan Titan Laut Okeanos dan Thetis yang konon jumlahnya ada 3.000 anak. Mereka adalah penjaga dan pelindung tempat-tempat tertentu seperti mata air, sungai, danau, padang rumput, bunga, dan awan. Artemis meminta pada Zeus pegunungan karena ia tidak peduli dengan kehidupan kota. Masa kecil Artemis dihabiskan dengan berlatih berburu dan berolahraga. Artemis kecil dengan berani mencari Kiklops untuk meminta busur dan anak panah. Ia juga menemui dewa hutan Pan untuk meminta anjing-anjing untuk berburu. Ketika Artemis dewasa, ia bertemu dengan Orion. Orion adalah anak Poseidon yang bertubuh raksasa dan bisa berjalan di atas air. Sebagai pemburu, Orion kemudian menjadi teman dekat Artemis. Kedekatan ini menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Artemis yang telah bersumpah untuk tidak menikah, terguncang keyakinannya karena hadirnya Orion. Apollo melihat hubungan Artemis dan Orion berbahaya bagi kemurnian Artemis dan berpotensi mempermalukan Artemis di kemudian hari bila Artemis melanggar sumpahnya. Apollo memutuskan untuk melakukan sesuatu. Apollo mengirim kalajengking raksasa untuk menyakiti Orion. Pertarungan antara Orion dan kalajengking berlangsung brutal hingga keduanya mati. Ada banyak sekali versi mengenai kisah kematian Orion. Salah satu versi lain adalah bahwa kalajengking itu dikirim oleh Dewi Gaia karena Orion sombong. Orion menganggap bahwa dia adalah pemburu paling hebat, lebih hebat dari Artemis. Mengetahui Orion mati, Artemis berlari mendekatinya. Merasa sangat kehilangan, Artemis menempatkan Orion sebagai konstelasi bintang di langit. Sedangkan Apollo menempatkan kalajengking di langit sebagai konstelasi bintang Scorpio. Dari kisah-kisah yang berhubungan dengan Artemis, kita melihat bahwa kesombongan bisa menimbulkan tragedi, seperti yang terjadi pada Niobe dan Agamemnon.
Ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bersikap dan waspada dengan siapa kita berhadapan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa ya di video berikutnya.